Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra syiyam lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anak hebat SD IT Bina Insan Mulia Comal dari kelas 1 sampai kelas 5? Semoga kabar kalian baik-baik, sehat walafiat, tetap semangat dan kuat dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya robbal alamin. Nah, dalam kesempatan kali ini, yaitu dalam suasana sanlat. Apa itu sanlat? Pesantren kilat SD IT Bina Insan Mulia Comal. Ustadz di sini akan memberikan sebuah materi yang berkaitan dengan puasa. Lebih khususnya judulnya adalah sungguh rugi orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi dia tidak masuk surga. Masa bulan yang mulia yang penuh pahala dia sia-siakan, akhirnya gak masuk surga. Kan sungguh rugi. Nah, selengkapnya bagaimana penjelasannya? Ayo kita saksikan dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kisah diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kelak saat hari kiamat terjadi, maka tibalah hari yang namanya Yaumul Hisab. Hari di mana manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang pernah ia kerjakan semasa hidup di dunia. Saat prosesi penghisapan, prosesi mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memanggil mereka satu persatu. Kemudian Allah memberikan sebuah buku, yang buku itu isinya adalah semua catatan perbuatan-perbuatan yang ia kerjakan selama hidup di dunia, baik perbuatan itu baik maupun perbuatan itu jelek, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kemudian Allah menyuruh dia untuk membaca buku catatan tersebut, membacanya dengan suara yang keras. Hari Senin tanggal sekian saya mencuri. Hari Ahad tanggal sekian pernah berbohong kepada orang tua. Hari Jumat tanggal sekian tidak sholat Jumat. Dibaca dengan suara keras sampai manusia-manusia pada waktu itu mendengarnya. Maka betapa malunya orang-orang pada waktu itu, karena
keburukan-keburukan yang ia kerjakan di dunia akan terbongkar di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anakku yang hebat, tapi anehnya ada satu golongan manusia yang ketika diberi buku catatan, Allah menyuruh dia untuk membaca, tapi membacanya tidak dengan keras, tapi dengan siron, dengan suara yang lirih, yang mendengar dia dan Allah saja. Lalu ada malaikat yang protes, "Ya ilahana, hadhihi inayatun lam tasbiq li ahadin minal musuh." Ya Allah, pertolongan macam apa ini? Saya kok belum pernah melihatnya sebelum-sebelumnya. Lalu Allah menjawab, "Oh, begini malaikat, ini adalah orang yang di dunianya memang banyak dosa, tapi ketika masuk bulan Ramadan, dia mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Puasanya, sholatnya, zikirnya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Ia tingkatkan, mengistimewakannya di bulan Ramadan. Maka sebab inilah saya juga mengistimewakan dia, memberikan anugerah ketika membaca buku catatan dibaca dengan lirih. Hanya dia dan saya yang tahu. Bahkan saya telah mengampuni dosa-dosanya." Masya Allah, anak-anak hebat STIT Bina Insan Mulia. Begitulah salah satu keutamaan puasa Ramadan, fadilah puasa Ramadan yang Ustaz ceritakan tadi. Dosa-dosanya diampuni, dan ketika membaca buku catatan dibaca dengan cara lirih. Semoga kita mendapatkan keutamaan yang seperti itu. Amin Allahumma amin. Anak-anakku STIT Bina Insan Mulia yang hebat-hebat, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Raghifa anfun man adraka syahrul ramadana falam yukfallah." Sungguh merugi orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Di bulan Ramadan semua amal ibadah pahalanya dilipat gandakan. Di bulan Ramadan ada satu malam yang beribadah pada malam itu pahalanya seperti ibadah 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan siapa yang meminta ampunan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak pahala, begitu banyak rahmat di bulan Ramadan, kok kita tidak melaksanakan itu semua, tidak mengambil obral-obralan pahala itu semua, maka kita termasuk orang yang sangat rugi serugi-ruginya. Oleh sebab itu, anak-anakku STIT Bina Insan Mulia yang hebat-hebat, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan tiada hari tanpa ibadah, dan semoga kita bisa melaksanakannya.
Sekian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.